Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Intensitas hujan tinggi, 4 ruas jalan di Lebak amblas. Diduga over kapasitas, truk terguling di jembatan Remtur, Kaparuru. Sepekan berada di dasar laut, truk pengangkut semen berhasil dievakuasi. Setelah tertutup longsor, jalan penghubung kecamatan dan kabupaten di Pandeglang, tepatnya di kampung Salampak, Desa Pasir Tenjo, Kecamatan Sindang resmi, kini sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jalan tersebut sudah bisa dilalui setelah 1 unit alat berat diturunkan untuk membersihkan material longsor. Namun, warga diminta hati-hati karena jalan sangat licin. Setelah menyingkirkan longsor dan pepohonan, Jalan Raya Picung Munjul sudah bisa dilalui kendaraan. Terjadi longsor di Kampung Salampak, Desa Pasir Tenjo, tinggi tebing hampir 10 meter menutupi ruas jalan Picung Munjul, jalan provinsi, sehingga kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak bisa lewat. Alhamdulillah telah dilaksanakan evakuasi dan penyelesaian jalan oleh Dinas PUPR Provinsi, sehingga hari ini jalan sudah bisa dilewati. Jalan Picung Munjul merupakan akses vital bagi warga setempat yang menghubungkan beberapa kecamatan di wilayah Pandeglang sebagai urat nadi perekonomian warga setempat. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Ratusan ibu rumah tangga yang terdampak penggusuran pembangunan kereta bandara kembali menggelar unjuk rasa dan long march menuju stasiun kereta cepat Bandara Batu Ceper, Kota Tangerang. Mereka melakukan long march sambil membawa spanduk berisikan permintaan tolong kepada Presiden Joko Widodo. Unjuk rasa dilakukan menyusul belum adanya itikat baik dari pihak PT KAI yang sebelumnya menjanjikan akan memberikan pekerjaan bagi para warga terdampak penggusuran tersebut. Sedikitnya masih terdapat lebih dari 200 warga terdampak yang hingga saat ini belum mendapatkan pekerjaan dari awal pembangunan tahun 2018. Menurut salah seorang warga, pada awalnya telah bersepakat untuk mempekerjakan para warga terdampak penggusuran, namun nyatanya hingga saat ini janji tersebut belum juga dipenuhi. Kita menuntut kepada PT KAI warga yang belum terrealisasi masalah dikerjakan di PT KAI itu sebanyak 200 kita itu belum terrealisasi. Kita menuntut dari tahun 2018 sampai sekarang belum ada. Warga mengancam akan terus melakukan unjuk rasa, bahkan akan memblokade jalur kereta api bandara jika tuntutan mereka tidak juga dipenuhi. Kami hari ini mendampingi masyarakat dalam upaya menuntut kesepakatan yang awalnya sudah dibuat antara masyarakat dengan pihak PT KAI yang katanya saat itu bahwa masyarakat yang tanahnya digusur untuk proyek kereta cepat Bandara Soekarno-Hatta keluarganya akan dijadikan pegawai PT KAI. Namun sampai dengan saat ini masih ada beberapa warga, berkisar 230-an warga yang belum masuk menjadi pegawai di PT KAI. Jika tuntutan mereka tidak juga dipenuhi, warga mengancam akan kembali turun ke jalan. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Tim gabungan dari Satreskrim Polres Tangerang Selatan dan Polsek Pagedangan menangkap 3 orang pelaku pembunuhan seorang pemuda yang jenazahnya ditemukan tergeletak di pinggir jalan beberapa hari lalu. Para pelaku ditangkap saat sedang bersantai di kamar kosan di Kecamatan Cipinang, Kota Tangerang tanpa perlawanan.
Kejadian berawal saat korban dan para pelaku mengadakan pesta minuman keras pada malam pergantian tahun di kontrakan pelaku. Terjadi cekcok mulut antara korban dengan salah seorang pelaku bernama Ilham. Merasa kesal, pelaku di bawah pengaruh minuman keras langsung mencekik leher korban hingga jatuh pingsan. Merasa tidak puas, pelaku kembali mencari tali sepatu dan langsung menjerat leher korban hingga meninggal dunia. Diketahui korban tewas, dua orang pelaku yang merupakan kakak beradik membuang jasad korban di daerah Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Motif pembunuhan dikarenakan pelaku tersinggung ucapan korban hingga terjadi cekcok yang berujung dengan kematian korban. Pelaku berdasarkan saksi yang lain bahwa berdasarkan pengakuan juga daripada pelaku bahwa dia dibantu untuk dipegangkan kakinya supaya tidak merontak. Setelah tidak berdaya, kemudian pelaku ini juga meminta bantuan kepada kakaknya inisial S untuk mengangkut korban ini ke atas motor. Kini para pelaku telah mendekam di ruang tahanan Polres Tangerang Selatan. Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Ariel Baranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.